Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Episode 364 sampai episode 365. Maaf. Episode 364. Berjalan melalui hutan, Landon Sen datang ke pohon dengan buah-buahan biru, yang tampak agak aneh. Mengetahui bahwa jenis buah ini dapat dimakan, Landon Sen melompat, memanjat pohon, dan memetik beberapa buah hijau. Dia melemparkan beberapa ke Kuina Bai. Jangan khawatir, buah ini tidak beracun dan bisa dimakan. Saat Landon Sen berbicara, dia menggali kulit buah biru dan memakannya seperti apel. Kuina Bai juga mengambil buah cian, menggali epidermis, dan melihat ada lapisan jus putih tebal di dalamnya, yang tampak agak menakutkan, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Tetapi melihat Landon Sen makan begitu sederhana, dia tidak ingin menjadi munafik, dan mulai makan seperti Landon Sen. Agak di luar dugaan Kuina Bai, jus buah hijau ini sangat manis dan menyegarkan, jauh lebih lezat dari yang diharapkan. Hei, kamu tunggu dulu di sini, aku akan datang segera setelah aku pergi. Landon Sen menepuk pundak Kuina Bai dan menatap langsung ke suatu tempat di depannya. Sebelum Kuina Bai bisa berbicara, Landon Sen tiba-tiba bergegas menuju bagian depan hutan. Di hutan lebat, bayangan pohon berkedip-kedip dan Landon Sen berjalan seperti terbang, mengejar kelinci kecil di depannya, meraih benda kecil itu. Aku akan menganggapmu sebagai makanan. Landon Sen mengguncang benda kecil yang bergetar di tangannya. Ketika dia kembali ke tempat sebelumnya, Landon Sen mengerutkan kening ketika dia melihat Kuina Bai runtuh di bawah pohon, wajahnya yang cantik sedikit memucat. Ada apa denganmu? Tanya Landon Sen. Aku sepertinya digigit oleh sesuatu, Kuina Bai berkata dengan lemah, berkeringat di wajah kecilnya. Melihat ekspresi Kuina Bai tidak normal, Landon Sen mengerutkan kening, apakah Anda digigit ular berbisa? Sepertinya, jawab Kuina Bai. Landon Sen melangkah maju dan meraih lengan Kuina Bai dan mengambil denyut nadinya untuknya. Dia terkejut. Kuina Bai memang diracuni, atau sangat beracun. Itu adalah viper ujung tombak emas yang menggigitmu. Jika kamu menyeretnya sebentar, diperkirakan nyawamu akan dalam bahaya. Kata Landon Sen dengan sungguh-sungguh. Maaf, aku sangat tidak berguna. Kuina Bai tersenyum lemah dan masam, air mata mengalir dari sudut matanya. Melihat Kuina Bai, yang selalu sombong dan glamor, juga akan menunjukkan ekspresi yang begitu lemah, hati Landon Sen melompat, dan berpura-pura berkata dengan tenang, ada apa, jangan khawatir jika aku ada di sini. Di mana Anda menggigit? Tubuh Kuina Bai mati rasa, dan dia tidak bisa merasakan posisi digigit. Sepertinya ada di kakimu, Kuina Bai berkata dengan lembut. Kaki yang mana? Kaki kiri, tidak, sepertinya itu kaki kanan. Otak Kuina Bai pusing. Landon Sen melangkah maju, berlutut dan melihat, tetapi tidak menemukan luka. Kuina Bai sedikit pemalu, memalingkan kepalanya, dan berkata dengan lembut, masih di situ. Landon Sen mengalihkan pandangannya ke paha bagian dalam Kuina Bai, dan kulit putih salju yang besar membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Setelah melihat lebih dekat, Landon Sen masih tidak melihat lukanya. Sepertinya masih di atas sana. Kuina Bai menjadi lebih malu, dan suaranya menjadi lebih tenang. Landon Sen sedikit terdiam, bukankah sudah ada lagi? Mungkinkah ular itu menggigit Kuina Bai di sana? Ekspresi Landon Sen berubah sedikit aneh, tetapi tanpa berpikir terlalu banyak, dia langsung berkata, kamu berbaring dulu. Ya. Itu mengancam jiwa, dan Kuina Bai tidak peduli tentang menjadi pemalu, dan berbaring rata di tanah dengan patuh. Kamu santai dulu, aku bisa melihatnya lebih jelas, kata Landon Sen. Kuina Bai terdiam, wajahnya yang cantik memerah, bukankah dia akan terlihat oleh Landon Sen dengan melakukan ini? Tidak mungkin, Kuina Bai benar-benar merasa lemah, pusing dan pusing. Jika dia tidak mendapatkan perawatan lagi, dia mungkin benar-benar ditanam di sini. Kuina Bai memalingkan kepalanya ke satu sisi, dan sedikit gemetar kedua kakinya yang indah. Landon Sen merasa sedikit tidak nyaman,
perlawanannya terhadap wanita tidak begitu kuat, terutama yang Kuina Bai katakan sebelumnya bahwa dia menyukai dirinya sendiri, yang membuat Landon Sen memiliki dorongan aneh terhadap Kuina Bai di suatu tempat di hatinya. Meskipun sedikit tidak tahu malu, dia juga pria yang sehat, dan sulit baginya untuk duduk diam. Maafkan aku. Landon Sen menggigit kulit kepalanya dan memindahkan dua kaki indah Kuina Bai sedikit. Tubuh halus Kuina Bai bergetar, hanya untuk merasa panas. Landon Sen melihat celana lace-up hitam Kuina Bai. Meskipun dia siap untuk itu, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika dia melihat paha putih dan ramping, halus dan giok. Tidak termasuk pikiran lain, Landon Sen memaksa dirinya untuk tenang. Tetapi setelah menggerakkan matanya untuk waktu yang lama, Landon Sen masih tidak dapat menemukan lukanya. Kuina Bai mungkin merasakannya, dan wajah Kiao memerah sampai ke akar telinganya, menahan rasa malu yang kuat, dan berbisik di atas. Landon Sen ingin Kuina Bai mengangkat pinggulnya agar lebih mudah baginya untuk memeriksanya. Tapi rasa malu semacam ini membuatnya sedikit tidak bisa berbicara. Wajah cantik Kuina Bai ditutupi dengan awan merah, dan dia merasa malu untuk masuk. Di mata Kuina Bai, Landon Sen menyendiri dan memberontak. Jika dia benar-benar ingin meremehkan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melarikan diri? Dia pikir Landon Sen seharusnya bukan orang seperti itu. Landon Sen memandangi area terbatas misterius yang sedikit darahnya direbus. Gadis-gadis lain hampir mengancam nyawa, bersemangat dan detak jantung, dan merasa bahwa mereka terlalu nakal. Setelah menarik napas dalam-dalam, Landon Sen dengan cepat menjadi tenang dan mencari lukanya. Lukanya sedikit di bawah perut bagian bawah, dan dua bekas giginya terlihat jelas di luka itu. Saya ingin memeriksanya dengan cermat, kata Landon Sen. Kuina Bai menutup matanya dengan erat, dengan rasa malu yang kuat di hatinya, tapi dia masih mengikuti instruksi Landon Sen. Kamu. Cobalah untuk tidak bergerak, aku akan membantumu menyedot racun. Landon Sen membungkuk, dan menggerakkan mulutnya bersama. Tubuh halus Kuina Bai bergetar sedikit dan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hampir mengerang pelan tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Landon Sen bisa merasakan panas dari tubuh Kuina Bai, samar-samar, dan dia juga bisa mencium aroma unik seorang gadis di ujung hidungnya. Meskipun sedikit tidak bermoral, Landon Sen masih ingin mulai menggunakan narkoba. Kuina Bai sangat menyakitkan dan menjengkelkan, dan perasaan yang tak bisa dijelaskan menyapu tubuhnya. Setelah beberapa saat, Landon Sen mengeluarkan keringat di dahinya, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya mengisap hampir. Tubuh Kuina Bai benar-benar melemah, dan dia tidak bisa mengangkat jejak kekuatan lagi. Oke, kata Landon Sen dingin. Sudah berakhir, ketenaran gadis ini hilang. Tanpa sepatah kata pun, pipi Kuina Bai memerah, dan dia benar-benar malu, dan langsung menutupi pipinya dengan tangannya. Faktanya, Landon Sen benar-benar seperti setahun. Dia tidak bisa merasakan asam tanpa makan anggur. Ini benar-benar menyengsarakan, tapi untungnya dia akhirnya selesai minum obat. Landon Sen naik ke bahu Kuina Bai dengan kedua tangan, mengirimkan jejak energi nyata untuk menghilangkan racun yang tersisa di tubuhnya untuknya. Kuina Bai seharusnya bisa pulih sepenuhnya setelah beristirahat. Landon Sen membantu Kuina Bai di bawah pohon besar, daerah sekitarnya relatif kosong. Landon Sen masih sedikit malu pada saat ini, batuk dan berkata, kamu harus istirahat dulu, aku akan mengambil air. Mengapa kau baik padaku? Episode 365. Ya. Kuina Bai menjawab dengan lembut. Landon Sen segera pergi. Hati ketat Kuina Bai perlahan santai, dan dia menarik pakaian di tubuh bagian bawahnya. Landon Sen yang menyelamatkan hidupnya lagi. Dia tidak tahu berapa kali dia meninggal, dan Kuina Bai merasa sedikit rumit. Memikirkan perawatan teliti Landon Sen terhadap dirinya sendiri, Kuina Bai memiliki perasaan manis di hatinya. Dia menundukkan kepalanya, menekuk tubuhnya, memegangi kakinya yang indah di tangannya, sedikit pemalu, tetapi juga sedikit gembira, bercampur dengan sedikit manis. Kuina Bai tidak bisa membantu tetapi meludah, tapi dia tidak berharap bahwa dia akan menunjukkan postur wanita kecil semacam ini. Meskipun Eki Kuina Bai tidak setinggi itu, dia merasa bahwa Landon Sen harus tetap peduli pada dirinya sendiri,
Jika tidak, bagaimana dia bisa melindunginya dengan risiko pribadi? Bahkan jika dia digigit ular berbisa sekarang, apa yang dilakukan Landon Sen untuk dirinya sendiri? Kuinabai, bagaimana kamu bisa jatuh begitu mudah? Landon Sen telah memperhatikanmu. Kamu tidak marah, tapi bahagia. Kuinabai berkata dengan sungguh-sungguh, wajahnya yang cantik tiba-tiba itu menjadi merah, dan hatiku agak kusut. Tubuhnya masih agak lemah, tapi dia merasa jauh lebih baik dari sebelumnya, setidaknya kepalanya tidak pusing. Ada aliran udara hangat di tubuh. Karena baru saja turun hujan dan airnya mudah ditemukan, Landon Sen segera menemukan sebuah kolam kecil dengan air. Dia mengisinya dengan air jernih dengan kulit yang berlubang dan mengirimkannya ke Kuinabai. Minumlah air terlebih dahulu. Landon Sen mengambil kulit kacang dan memberi makan Kuinabai beberapa suapan air. Kuinabai juga seorang wanita yang dermawan, dan dia tidak begitu pemalu di hatinya. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia dirawat oleh seorang pria. Kamu berbaring dulu, aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan, dan kamu akan baik-baik saja setelah hari istirahat, kata Landon Sen. Mengapa kamu memperlakukan saya dengan sangat baik? Saya jelas merupakan beban. Anda dapat meninggalkan saya sendiri. Nada Kuinabai sedikit tersedak, dan ada beberapa tetesan air mata kristal yang tergantung di bulu matanya yang indah. Landon Sen tidak tahu mengapa dia begitu peduli pada Kuinabai, dia benar-benar mengerti apa yang harus dilakukan King Yu dengannya. Perasaan ini sangat aneh. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya tidak ingin meninggalkan Anda sendirian. Apakah tidak apa-apa untuk menjelaskan hal ini? Landon Sen sedikit mengangkat sudut mulutnya, menggambar senyum sedikit di depan umum. Kuinabai menggigit giginya, hatinya bergetar, dan dia tidak berani menatap langsung ke mata Landon Sen. Landon Sen tidak mengatakan apa-apa, dan mulai merawat kelinci yang tertangkap. Setelah bekerja cukup lama, akhirnya saya mengupas kulitnya, dan mencucinya lagi dengan air untuk membersihkan semua darah. Landon Sen sudah menjadi artis bela diri yang bertanya-tanya, dan menyalakan api adalah sepotong kue untuknya, tetapi karena hujan, hal-hal seperti kayu sulit untuk dibakar. Berjalan ke sisi pohon, Landon Sen mengangkat telapak tangan, menebang pohon, membuat beberapa potong kayu, dan memaksa air di kayu itu mengering dengan kekuatan internal. Setelah mengutak-atik banyak kayu mati dan kayu, ia akhirnya membangun panggangan barbekyu. Saya membuat 2 potong kayu panjang dan memasukkannya ke tanah. Sebuah lubang dibuat dengan batu di tengah, dan kelinci dibuat menjadi beberapa bagian, yang dirangkai dan diletakkan di atasnya. Bagian bawahnya dilapisi dengan kayu kering dan banyak serbuk gergaji. Beberapa serbuk gergaji diluncurkan, Landon Sen mengebor kayu untuk membuat api, dan percikan api ditaburkan di serbuk gergaji. Setelah beberapa saat, api akhirnya dinyalakan. Tepat setelah hujan lebat, udaranya basah, dan tubuh Kuinabai juga sangat dingin. Melihat api menyala sedikit, suasana hatinya membaik, dan dia pergi ke api. Landon Sen lebih khusus tentang barbekyu di hutan, pengalaman bertahan hidup di hutan mengajari dia cara memanggang burung dan binatang buas dengan warna, bau, dan rasa yang sempurna. Sebelum Landon Sen masih berada di Longteng, ia sering memiliki misi pembunuhan, jadi pengalaman bertahan hidup di hutannya sangat kaya. Pasokan makanan yang baik dapat membuat orang dalam kondisi fisik terbaik.